Dua kadang dulu selama ngomongi selama si kamu balik si masih di Pakaboro sampai bulan demo. Mereka karena akan kupatinayo kurang apa belana memali penanta masih tu kokatwa dengan kami naban apakah tidak keterokan dan keterokan parang nanti semua kain ayat kami jual keturunan halang ini apa semalina atau seperti upakata penanta kami nombang anak buah atau penanta apa dulu yang mereka buang mereka kabin atau kalau malakina Bapak Pendeta, Ibu Pendeta di akhirnya dan sebelum ketemu. Mereka tadi nak aku turun dengan pemerintah, Bapak Lurah, baik Lurah Burake, Lurah Kepala Lembang Lea. Mereka tadi nak aku turun Indo, turun Ambil, laku Kepara. Keparingnya seminggu kita tulimbong lantai ketemu itu di BPKB pada di Presiden lantai kesampunan satu demo kira-kira 2 orang acara ternyata dikai yang pembukaan semua minta maafin karena ibadah maafin karena penyampaian dari pemerintah, maafin ungkapan hati dari keluarga, maafin di mana pengumuman dan maafin penutup. Taruh kiran bicara maafin Tuhan di ibadah, lakukan nabung natua tu PPT di kesempatan. Sudah hiburan yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita masuk dalam ibadah kita. Kita menyanyi dalam satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Silakan kita untuk berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri dan doa untuk sebentar oleh doa pendeta yang habis mengakhiri. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padamu. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan,
Di malam hari ini ya Tuhan, di tempat ini kami datang bersyukur kepadamu bahwa Tuhan memperkenankan kami ada sebagaimana ada, mempersekutukan hidup kami di hadapan hadirat-Mu sekalipun kami rindu menempatkan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah dalam pengaturan Tuhan. Dan saat ini Bapa di surga, kami menyembah memuliakan Tuhan melalui ibadah penghiburan pada malam hari ini. Olehnya itu, ibadah penghiburan pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhirnya. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Pada waktu ku memandang kesusahan hidupku, air mataku berlinang, hati berair sedih. Nyanyian kemenangan iman nomor 124, penawar dunia.
Segala hormat dan puji kami angkat kepadamu pada malam ini, Bapa di surga. Kami sedang berada di tengah-tengah duka kita atas perkenan Tuhan memanggil orang yang kami kasihi dari tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup ini. Tuhan telah memanggil orang tua kasih kami, tapi kami percaya bahwa ada banyak yang berduka, yang terluka karena kepergian orang yang kami kasihi. Tetapi sebagai tabib semawi, sebagai raja di atas segala raja, akan terus menopang seluruh rukun keluarga sehingga mereka tetap kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Kami bersyukur sekalipun hujan, tapi tidak mengurangi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami sungguh yakin bahwa Tuhanlah sumber penghiburan sejati, akan memberikan kami kekuatan baru hari ke hari. Kami mendoakan seluruh rukun keluarga, anak cucu, bahkan suami terkasih. Tuhan terus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan iman dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Bapak Pendeta Joni Siluwarga, kami terus mendoakan di tengah-tengah kehidupan pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilaksanakannya, sekalipun mereka berada dalam keadaan duka cita. Tetapi kami sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau akan menghiburkan hamba-Mu, memberikan kekuatan baru setiap saat, sehingga firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan akan dikuatkan, diteguhkan dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa mendoakan saudara-saudara kami, para gembala yang ada di jemaat Fatima Kale, yang sudah menggembalakan orang yang kami kasihi sejak dari ada di tempat ini sampai masa-masa di mana orang tua kami sakit. Mereka setia datang menguatkan iman percaya orang tua kami, sehingga tetap semangat dalam mengiring Tuhan sekalipun penderitaan dialami begitu lama. Mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendukung selama ini, baik dalam doa, dalam berbagai hal, sehingga semua mereka lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami tahu bahwa masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan pimpin mereka, lindungi mereka dalam perjalanan, boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dimana pada hari esok akan dilaksanakan ibadah penguburan pelepasan jenazah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kuasa yang baik, memberikan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang melayani. Dan kami teringat bagi banyak jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka cita seperti yang kami alami pada malam ini. Tuhan hadir memberikan kekuatan iman kepada mereka juga, sehingga kami sama-sama mengagungkan dan menyembahkan Tuhan, merasakan penghiburan yang sejati dari pihak Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba Tuhan yang akan berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati sehingga kami semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Persembahan puji-pujian yang akan dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Sebuah pelayan-pelayan altar pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, daerah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Masyarakat dapat dibangun dan kami semua menikmati hasil pembangunan dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terpuji nama Allah di surga.
kami serahkan sepakat kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuharis kami yang hidup itu. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Gereja Kibait Jemaat Kepe, yang kedua Gereja Kibait Jemaat Marinding, yang ketiga PKN Marinding. Secara berturut-turut kami persilakan.
Damitang tekan lanterino kinanay tuo susitu maka nipogau tempoy dioma Jalan domingo
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan disampaikan Bapak Pendeta Petrus Lepo, hamba Tuhan dari Gereja Kibaik Jumat Maringgi. Dan sebelumnya kembali kita memuji Tuhan dari satu pujian waktu Tuhan. Silakan kita berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, aku percaya kuasa memerintah. Ketika Tuhan mengizinkan duka cita terjadi di tengah-tengah kami bersama dengan Tuhan kami membangun di tempat ini sekarang. Satu hal yang kami yakini dan imani di dalam Tuhan, bahwa semua itu dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat-Nya, kami percaya itulah yang terbaik. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh dipersekutukan di tempat ini untuk saling meneguhkan dan menguatkan di dalam Tuhan lewat penyembahan kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu, telah menaikkan syafaat kami kepada-Mu. Tiba saatnya kami akan berdiam diri di hadirat Tuhan untuk mau merenungkan firman-Mu. Kami itu mohon urapan Roh Kudus mengurapi dan memenuhi kami semua. Baik kepada segenap sidang perkunjungan, kepada hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan bahagian firman-Mu. Biarlah firman yang diperdengarkan malam ini sungguh menjadi kekuatan, penghiburan, dan menjadi suri dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan seberapa waktu Tuhan izinkan kami hidup di muka bumi. Segala kuasa kegelapan Tuhan yang berusaha untuk mengulangi kebenaran kami Tuhan. Makanya Tuhan, kalau mungkin Tuhan, hujan yang sedang turun saat ini, kalau mungkin Tuhan pindahkan ke tempat lain,
Sehingga pemberitaan firman-Mu Tuhan tak satu pun yang dapat menghalangi. Tapi kami sungguh-sungguh konsentrasi untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini. Sesungguhnya kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang memohon semuanya kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam dan selamat bersama-sama berada di pelataran duka ini untuk saling meneduhkan, menguatkan dan menghiburkan bersama dengan keluarga di tempat ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Jemaat Gereja Kibait Pakumakan yang mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada saya pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman penghiburan yang telah saya persiapkan dari satu bahagian firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bahagian firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sedemikian jauh bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan renungkan dengan satu tema renungan, yaitu misteri di balik kematian. Misteri di balik kematian. Kata misteri biasa diartikan sebagai sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, namun menarik keingintahuan orang. Ketika itu sesuatu menjadi misteri, bukan berarti tidak perlu orang mengetahui. Bahkan ternyata bahwa semakin menjadi sebuah misteri, semakin manusia akan berusaha untuk mencari tahu arti, maksud, dan makna dari mengapa kematian disebut sebagai sebuah misteri atau merupakan sebuah misteri? Bukankah kematian itu adalah sebuah fakta, sesuatu yang nyata,
yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya saksikan seperti yang terjadi di tengah-tengah kita. Apa dari kematian itu yang menjadi sebuah misteri? Setidak-tidaknya kematian itu menjadi sebuah misteri karena pertama, kematian itu datang pada saat yang kita tidak duga. Walaupun seringkali ada orang yang berdalih bahwa ia tahu ia akan mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tapi saya kira itu mungkin hanya cerita. Mengapa saya katakan mungkin hanya sebuah cerita? Karena mati pina mana di kukara kumona la kukara memang yang nada kumala mati di tanggal itu. Sehingga itu mungkin hanya sebuah cerita saja. Kematian itu merupakan sebuah misteri karena datang pada siapapun juga tanpa pandang bulu. Siapapun dia, entah itu orang tua, anak-anak, orang dewasa, entah itu dia sehat, kuat, sakit, sakitan, atau entah itu dia orang berpendidikan atau tak berpendidikan dan lain sebagainya. Kematian tidak memandang itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai orang-orang percaya, di dalam melihat sebuah kematian itu yang adalah sebuah misteri. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan katakan kalau demikian kita berdiam diri saja? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sedang berhiburan yang dikasih dalam Tuhan untuk melihat beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan dalam menghadapi kematian yang adalah sebuah misteri itu, yang datang pada saat yang tidak diduga, yang datang pada siapapun juga. Yang pertama yaitu dalam pembacaan kita membaca ada satu kisah bahwa ada orang tua yang datang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Yesus, kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, dan mereka mengalami tidak berdosa. Tetapi jika kamu tidak berdoa, kamu semua akan binasa. Diulangi di ayat yang kelima. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Biasanya cara mati orang biasanya itu menimbulkan banyak komentar. Ketika ada orang yang meninggal dunia, apalagi ketika terjadi dalam situasi dan kondisi yang mungkin tragis mengerikan, biasanya itu kita terlalu cepat mengklaim, oh karena manusia. Pada tanggal 28 September 2018, peristiwa gempa terjadi di Sulawesi Tengah, Palu dan sekitarnya.
ketika peristiwa gempa itu terjadi, terlalu banyak orang yang katakan, ya tahu do ketobo kembali ke paksi ng atau memang ya lah. Karena ya do ketobo mintu katakan ranasan. Itu banyak orang berkomentar begitu. Ya to balaroa perumahan yang tenggelam, satu perumahan itu orang katakan anak 4 usia atau setengah memang kami juga katakan. Banyak komentar orang tentang itu. Lalu suatu waktu saya katakan begitu. Kalau begitu pemahaman kita, apakah berarti bahwa gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang hilang di teman likuifaksi itu juga adalah sebuah pertanda bahwa karena mereka berdosa? Apakah gedung-gedung gereja yang begitu megah dalam situasi dan kejadian itu yang dalam waktu sekejap hilang lenyap? Saya katakan ini, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik ketika saya mengambil buletin tadi, di depan buletin kita ada tulisan, apapun yang sedang kita alami, Allah terus berkarya, sekalipun kita tak dapat melihat dan memahaminya. Dan saya pikir ini sejalan dengan tema kita, bahwa itu walaupun misteri. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah terus berkarya dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Namun satu hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita, untuk menghadapi kenyataan itu, walaupun sesuatu misteri, walaupun sesuatu yang datang tidak disangka-sangka, tapi hal yang harus dilakukan adalah, yang dibutuhkan adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah suatu tindakan yang pasti, yang sedang dilakukan dan terus menerus, baik waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38 dan dalam pasal 3 ayat 19 dan dalam pasal 8 ayat 22, firman Tuhan sangat jelas menyampaikan bahwa melalui pertobatan ada pengampunan dosa. Melalui pertobatan dosa kita dihapuskan. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 firman Tuhan menegaskan bahwa duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan yang tidak akan disesalkan. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun kita berada di dalam duka cita saat ini, saya percaya bahwa apa yang sedang terjadi, yang kita alami, Allah berkarya. Sekalipun memang itu kadang kita tidak bisa membohongi hati kita. 1 tahun yang lalu juga kami juga kehilangan orang tua, yaitu ibu kekasih kami. Dan tahun ini rekan kami Bapak Pendeta di sini. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa di dalam semuanya itu Allah lah yang berdaulat. Allah yang berkarya dan bekerja di dalam semuanya ini, dan itulah yang terbaik.
yang terpenting di sini adalah bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang sudah bertobat kepada Tuhan, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekalipun ia mati, tetapi keselamatan sudah menjadi miliknya. Dan itu tidak perlu disesalkan, tetapi mati. Walaupun kita pasti menangis, kita pasti bersedih, tapi ingat, hal itu tidak perlu disesalkan, karena itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah kedaulatan Allah, dan itulah yang terbaik dalam pemandangan Tuhan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dalam pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Kita sedang berkumpul bersama-sama di pelataran duka malam ini. Dalam pandangan firman Tuhan ini jauh lebih baik, karena ternyata disinilah kita sedang merenungkan hidup kita, bahwa sesungguhnya hidup kita di muka bumi ini sementara saja. Suatu ketika kelak kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Ketika Tuhan memanggil kita lewat kematian, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan dan pergi kepada Bapa. Hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi kematian yang adalah misteri adalah kita harus siap sedia. Kata siap sedia biasa diartikan sebagai sikap waspada, mawas diri, berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Siap sedia di sini sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Sejauh mana Bapak Ibu, Saudara dan saya betul-betul bertanggung jawab dengan benar terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang Allah telah embankan di atas pundak kita masing-masing. Kita dituntut untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Walaupun kadang-kala manusia bersikap tidak dalam menghadapi kematian. Kalau biasanya kalau ada keluarga yang kelihatannya sudah sekarat, seringkali kita melihat bahwa kadang kita berusaha untuk meyakinkan bahwa ia biasa mau kemana di apa-apa waktu dia undur nang lama-lama umunya nana ditiro bangun nasokos ko naman naman. Betul ini. Nah, di Tiromang mau semua tinggal sekarat. Tapi biasa beri tua, misalnya aku makanan naik kapal tenganan, lama-lama aku biasa deh. Seakan-akan kita sedang memberikan harapan yang palsu bahwa dia tidak akan mati. Mengapa? Mengapa kita lakukan? Karena ternyata bahwa terlalu banyak manusia yang seakan-akan ingin menghindari kematian itu. Dan saya mau katakan malam ini, bagaimanapun manusia upaya dan berusaha untuk menghindari kematian, kematian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin dielakkan.
Semakin manusia berusaha untuk menyembunyi kematian, maka semakin kita tidak dapat memahami makna dari kematian itu sendiri. Dan semakin kita tidak memahami bahwa kita akan mati, maka semakin tidak ada upaya untuk membangun sebuah hubungan relasi dengan Allah dan sesama kita. Yang nang tayo menitandai ko na lamate ke rantang na akat kumua may lasusi kinasama biasa pasapta kumua tukatu kini. Kami atau na biasa yayati may binggaw ranta singabang. Karena susi itu kumaka at lamate. Padahal prinsip hidup, pemahaman kita tentang kehidupan itu harus sama dengan konsep prinsip pemahaman kita tentang kematian. Kalau ada orang yang tidak memahami tentang kematian, sesungguhnya dia juga tidak pernah mengerti dengan benar apa arti hidup. Ya mau tahu nah, ya mulai nak gaul nak utang nak bersipak. Ya dia manusianya toh. Dia tidak akan pernah berupaya. Bagaimana bisa membangun relasi hubungan dengan Tuhan yang adalah pemegang kunci daripada kehidupan kita. Ia pun tidak bisa membangun hubungan dengan sesama manusia karena dia berpikir hidup ini, dunia ini adalah miliknya. Segala sesuatu yang ada itu dalam kendalinya, padahal tidaklah miliknya. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini penting. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi kalau aku hidup, itu berarti aku harus bekerja untuk menghasilkan buah-buah iman. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita betul-betul telah menghasilkan buah-buah iman kita yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita atau tidak? Kembali kepada kita masing-masing. Seperti apa perjalanan kehidupan kita? Tapi ingat satu hal, kematian datang tidak diduga-duga. Karena itu pergunakanlah setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam hubungannya dengan kematian yang adalah misteri? Selain bertobat, selain siap sedia, hal yang tidak kalah penting adalah hiduplah dalam penyerahan kepada Allah. Penyerahan hidup ini sangat penting. Orang yang hidup dalam penyerahan kepada Tuhan mengakui bahwa hidupnya ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Ini sebuah pertanda
bahwa kita menyerahkan diri, kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan ketika kita memahami bahwa hidup kita ini bukan dalam kendali kita, tetapi dalam kendali Tuhan. Ialah pemilik kita. Dialah yang mengerti dan memahami persis perjalanan kehidupan kita. Satu saja kita iman, kalau Tuhan sudah berkehendak, pasti terjadi. Sekali lagi, dalam buletin kita, apapun yang kita alami, Allah terus berkarya, sekalipun kita tidak dapat melihat dan memahami. Banyak perkara kata pujian kita dalam pengantar masuk dalam perenungan firman Tuhan tadi. Banyak yang kita hadapi. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, tantangan kehidupan. Banyak hal yang terjadi yang memang tidak mudah untuk kita pahami, untuk kita mengerti. Tapi satu yang kita yakini di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena kematian adalah sebuah misteri, maka sebagai orang-orang percaya milik kepunyaan Allah, marilah kita senantiasa hidup dalam pertobatan, siap sedia dan berserah penuh kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini yang belum mengerti persis arti hidupnya, maka selayaknya lah malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau tidak akan mengalami kematian yang kedua yang sangat mengerikan itu, sesuai dengan yang dicatat dalam kitab Wahyu. Tetapi marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Siap sedialah dan berserahlah sepenuhnya kepada Dia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh ditaburkan di tengah-tengah ibadah penghiburan malam ini. Hamba sangat terbatas untuk menguraikan firman-Mu ini. Namun hamba meyakini bahwa Roh Kudus yang adalah pengilham daripada firman ini, kiranya akan terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga firman penghiburan ini ya Tuhan akan terus kami renungkan di setiap detik-detik perjalanan hidup kami, agar kami boleh memaknai arti hidup kami. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak akan lengah, tetapi kami senantiasa siap sedia menjalani kehidupan ini untuk menyambut panggilan Tuhan bagi kami masing-masing dan terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, vokal grup Anak Kos. Yang kedua, vokal grup PKP Jemaat Paku. Yang ketiga, presbiter Klasis Mikendek Utara. Kami persilakan secara berturut-turut. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.